Oke, halo semuanya, kembali lagi bersama saya Rangga Cahyo Muktilaksana di konten In My Opinion. Untuk episode kali ini mungkin kita akan membahas tentang kesepian. Kenapa kesepian? Ya karena saya sedang kesepian. Oke, stay tune. Mungkin aku mau pakai kacamata terlebih dahulu ya karena cahayanya silau, terus juga biar eye catching sama nutupin flag hitam di pipi aku ini sih. Aku mau ke dokter kulit tapi ketunda-tunda terus, jadi kayak ya udahlah. Nah kalau gini kan patut ya, maksudku nggak silau banget sama ya nggak terlalu mengganggu lah. Oke. Mungkin sebelumnya aku minta maaf terlebih dahulu ya kepada orang-orang yang telah menonton video pertama aku. Jadi di video pertama kan aku pernah komit mau bikin 100 video dalam 1 tahun ini. Hanya saja udah ada 2 minggu nih dan aku nggak upload video kedua, dan mungkin ini akan menjadi video kedua. Sebenarnya aku itu udah tag video 2 minggu yang lalu. Selama hari-hari kemarin itu aku udah tag video, cuman aku putuskan untuk nggak upload karena menurutku itu videonya kurang proper sih. Jadi kayak ya sudahlah, dan ya aku harap ini untuk setidaknya memulai progres sampai video ke 100 di tahun ini. Dan aku nggak tahu apakah tercapai apa enggak. Aku harap semoga tercapai ya. Kalau lah nggak tercapai, paling enggak ya hampir tercapai gitu, biar ada progres. Jadi gitu ya, aku minta maaf kalau belum bisa sampai target karena satu, ada di kendala di masalah editing, dimana aku switch laptop dari Asus ke MacBook dan aku masih belajar gimana cara konekin ke HP. Dan kan perlu konektor, perlu beli, terus juga aku lagi cari software buat ngedit, dan itu cost much time and energy dan juga kerjaannya. Jadi aku lebih memprioritaskan pekerjaan terlebih dahulu dibandingkan ngedit video ini. Terus ada juga semacam kayak aku bikin video ini tuh by mood, bukan by terstruktur gitu. Jadi aku lebih prefer yaudah bikin video, bikin thumbnail, upload gitu, langsung upload di hari itu juga. Kalau nunggu-nunggu ya di hari besok lah atau di reminder itu kayak moodnya udah hilang gitu. Jadi kayak ya aku pengen take it easy aja sih. Jadi itu sih kendalanya, dua itu sih sebenarnya. Masalah karena males ngedit satu, yang kedua sama sebenarnya udah ada beberapa stok video, cuman aku kayak alah ya udahlah, hapus aja gitu. Aku pengen tag video hari ini, upload juga hari ini gitu, saat ini juga gitu. Itu sih. Kita balik lagi ke topik awal ya, tentang kesepian. Kenapa aku membahas masalah ini? Ya simpel saja sih, itu merepresentasikan kehidupanku saat ini sih, khususnya hari ini. Sebenarnya gimana ya, tentang kesepian. Jadi kesepian itu bukan sekedar kita nggak punya temen, kita nggak punya pasangan, kita menyendiri gitu. Tapi kesepian itu bahkan ketika kita sedang berada di keramaian pun itu merasa kesepian loh, tidak terkoneksi dengan masyarakat atau tidak terkoneksi dengan realita, dengan orang-orang gitu. Jadi kita punya dunia sendiri, punya pikiran sendiri. Dan pun kalau kita ngobrol sama seseorang, kita akan merasa kayak ketika kita terkoneksi sama orang, ketika kita ngobrol, kita kan pasti bertukar informasi ya. Obrolan pertama mungkin akan ngobrolin tentang small talks, tentang jam berapa sekarang, cuaca apa, gimana kabarnya, orang tua gimana, dan lain sebagainya. Kemudian semakin dalam itu mulai ngomongin diri. Oh masnya kesibukannya apa, sekolah apa, kuliah apa, kerja di mana, atau lagi usaha apa, atau lagi ngapain. Terus masuk ke topik lebih dalam lagi tentang hobi, hal yang kita sukai, sampai mungkin menyentuh ego kita sih. Jadi kayak, dan di situ ada unsur yang namanya empati. Nah ketika unsur ego dan empati ini tersentuh, kita akan merasa terkoneksi dengan orang lain gitu, karena orang itu punya kecenderungan suka bercerita dan ingin didengar gitu. Jadi ketika kita ngobrol sama orang lain, berinteraksi sama orang lain, itu bukan hanya sekedar kita bertukar informasi, tapi di situ ada sisi empati, pertukaran nilai, pertukaran informasi,
terus mengukur seberapa dia eh, respect terhadap kita atau kita respect terhadap dia, potensi dia menjadi teman jangka panjang dan lain sebagainya. Terus juga healing atau recharge gitu, karena ada beberapa orang yang kalau kita ketemui mesti apa ya, bikin happy, kayak energi kita ke recharge, healing. Ada juga beberapa orang yang mau kita temui aja udah males karena ngobrol sama dia itu cuma ngehabisin energi aja gitu. Nah itu jadi nah itu yang membuat kita merasa fulfill gitu. Fulfill itu apa ya, perasaan penuh, utuh gitu. Kita sebagai manusia itu bisa didengar, bisa dipahami, bisa diempati gitu. Ya aku mulai kehilangan hal tersebut ya sejak mungkin awal Desember. Aku merasa pada saat aku mulai mencoba mengkonekkan LinkedIn, bukan mengkonekkan sih, tapi mencoba uh, posting job open to network. Setelah itu aku udah jarang ada orang yang ngajak aku untuk main gitu, entah itu nongkrong, entah itu ngobrol gitu. Ya selama 1 bulan itu sih. Dan cuman beruntungnya ya pada saat itu aku mendapatkan pekerjaan ya, jadi aku bisa fokus ke kerjaan. Baru ketika aku ngobrol, bukan ngobrol sih, tapi aku menghubungi salah satu teman untuk mengucapkan terima kasih dulu udah pernah nawarin aku kerja, terus sekarang udah gak perlu karena aku udah kerja lagi. Beberapa minggu kemudian dia atau mereka itu baru mulai nawarin ayo kita nongkrong lagi gitu. Jadi kayak ya di situ aku jujur aja udah males sih. Jadi kayak pertemanan kita itu cuma sebatas tongkrongan aja gitu. Dan jujur perlu aku akui ya, pertemanan tongkrongan itu salah satu yang bisa bikin aku apa ya, fulfill gitu. Karena mereka tahu cara ngobrol dengan aku, bikin aku terasa penuh, utuh gitu. Dan tentu saja tentang perempuan ya, maksudku untuk saat ini perempuan itu bukan hal yang utama sih di dalam hidup aku, karena aku lebih fokus ngejar karir sama kestabilan finansial terlebih dahulu, ketahanan finansial gitu. Cuman kayak di umur sekarang ya, namanya manusia udah pubertas, udah mulai beranjak ke dewasa, kayaknya ngobrol dengan lawan jenis itu diperlukan deh. Jadi bukan sekedar apa ya, tendensinya itu bukan pemenuhan nafsu, tapi lebih kepada apa ya, the meaning of life gitu. Aku pernah nonton podcastnya Dr. Yo Hasan. Jadi sebenarnya makna arti hidup ini itu apa sih? Ya dia jawabannya sederhana, ya kita ngobrol kayak gini itu meaning of life, atau apa ya, ya makna hidup gitu. Jadi ya orang zaman dahulu ketika manusia pada saat masa berburu itu kan fokusnya cuman ya berburu, cari makan, udah. Tapi ketika mereka mulai menemukan pertanian, bahasa, tools yang membuat mereka itu memiliki waktu luang, pada akhirnya yang mereka gunakan apa ya, untuk ngobrol-ngobrol, bertukar informasi, berdiskusi. Dan asiknya ketika kita mengobrol itu ada hormon dalam otak kita, aku lupa, entah itu kayaknya oksitosin deh, itu memicu dopamin, memicu oksitosin, hormon kebahagiaan. Jadi orang ngobrol itu bikin bahagia. Apalagi ketika kamu suka baca buku, kan otomatis akumulasi pengetahuan yang kamu miliki banyak dan luas, dan kamu share tuh, wah itu rasanya kayak apa ya, klimaks, kayak orang ejakulasi, cuman ini ejakulasi intelektual gitu. Apa yang sudah kamu serap, baca, kamu diskusikan sama orang lain, kamu sharing, kamu tukarkan ilmu gitu. Itu sangat menyenangkan sekali. Dan selama beberapa bulan ini aku nggak merasakan hal seperti itu lagi, sebagaimana pada saat aku dulu di kuliah gitu. Nah ini juga aku merasa kayak kehidupan ini itu kayak nggak bisa sempurna ya, dalam artian pada saat kuliah aku pingin mencoba punya penghasilan sampingan dengan nge-freelance, dengan desain, yang pada ujung-ujungnya ya memang ada sih, beberapa berhasil, beberapa enggak gitu, tapi enggak stabil gitu. Beberapa ada project yang dibayar, beberapa pada akhirnya cuman jadi project sosial atau portofolio. Cuman pada saat itu ada masa dimana aku itu dalam segi pertemanan atau koneksi itu sangat gacor banget men. Gacor dalam artian kayak aku punya banyak temen dari berbagai macam universitas, punya banyak koneksi, bahkan koneksiku ada yang sampai RI1, punya apa ya namanya, kenalan, teman,
sampai startup dan lain sebagainya. Hanya saja pada saat itu aku berpikir kayak value diriku ini apa ya, maksudku apa artinya punya banyak kenalan tapi aku nggak punya skill, nggak punya value yang aku bawa kemana-mana gitu. Jadi apa yang aku tawarkan? Ya udah pada saat itu aku mutusin untuk ya udah deh fokus kuliah, fokus membangun satu skill yang itu nantinya bisa menghasilkan uang. Jadi nanti ya udah ketika aku menambahkan koneksi, orang tahu Rangga ini siapa, dia bisa apa yang dia bisa bantu dan lain sebagainya. Cuman itu tadi harga yang harus dibayar ketika membangun skill, kan kamu harus fokus, kamu harus mengurangi intensi untuk bertemu orang supaya bisa fokus membangun skill itu tadi. Ya ada hal yang harus dikorbankan, salah satunya koneksi dan pertemanan itu tadi. Ketika di titik udah mampu mencari uang, dapat penghasilan, yang ada itu rasanya kesepian gitu. Pikir aku ya gitu sih, merasa kesepian aja, merasa hampa juga aku mengalami sih, vakum eksistensial gitu. Jadi gitu, jadi pada saat kuliah dulu aku merasa ya koneksi banyak, kenalan banyak, teman banyak, aku merasa fulfill gitu, merasa terisi. Cuman uang nggak ada gitu, uang pas-pasan, mau nongkrong itu pas-pasan. Sekarang uang udah ada, cuman ya itu temen, network nggak ada gitu. Jadi apa ya, kayak ya hidup ini cuma buat cari uang doang gitu, apa artinya gitu. Tapi ya itu tadi sih, dan aku merasa juga kesepianku sendiri selain karena memang ditinggal orang, aku pun juga ada beberapa yang memang aku cut off sih, karena ya semakin dewasa kita kan juga mengevaluasi ya tentang diri kita, tentang dengan siapa kita harus berteman, karena people come and go, orang datang dan pergi. Tapi menurutku frasa tersebut kurang tepat sih, karena lebih tepat itu orang datang dan bertumbuh gitu. Jadi kayak jangan kaget kalau kamu dulu sahabatan sama seseorang, terus pas dewasa kalian itu malah merasa jadi orang asing. Sebenarnya bukan jadi orang asing, tapi karena ya artinya lu udah bertumbuh, teman kamu udah bertumbuh. Misalkan kalian nih anak satu desa udah sahabatan, terus yang satu kuliah di kota, yang satu kerja di daerah A kayak gitu, terus ketemu lagi, kalian udah jadi orang yang berbeda gitu. Kalian mungkin tetap di dalam tubuh yang sama, tapi selama hidup kan kalian berproses, kalian mendapatkan yang namanya kegagalan, musibah, penderitaan, dicaci maki orang, mendapatkan wawasan, pengetahuan baru, emosi baru, dan itu membentuk karakteristik bagaimana cara kalian memandang dunia, cara kalian memandang diri sendiri, yang akhirnya dalam pertemanan pun mesti kalian mengevaluasi gitu. Jadi kalian udah bukan lagi menjadi orang yang sama gitu. Jadi itu sih, jadi iya pada akhirnya susah. Yang dulu sahabat terus sekarang main lagi itu susah, karena sudah menjadi orang yang berbeda gitu. Ya itu mungkin salah satu penjelasan. Itu bukan ilmiah ya, tapi aku ngarang aja sih kayaknya, maksudnya secara hipotesis kayaknya kayak gitu. Ya untuk kayak gini aku berusaha memaknai kesepian yang saat ini aku alami itu sebagai fase aja sih, sama seperti fase pada saat aku nganggur dulu. Mungkin ini juga bisa menjadi tips ya yang teman-teman gunakan, karena ya aku pernah dengar siapa sih influencer itu pernah bilang kayaknya Pak Fahrudin Faiz ya, Dr. Fahrudin Faiz, salah satu pengajar filsafat di UIN Sunan Kalijaga. Dia itu cerita tentang cincin Raja Salman, yang bukan Raja Salman sih, Nabi Sulaiman atau siapa lah gitu. Jadi dia minta, ada seorang raja minta dibikinin cincin sama filsuf, dan dia bilang cincinnya itu kalau bisa bisa apa ya, dia bikin dia selalu teringat lah, selalu dia merasa baik-baik saja ketika dalam keadaan bagus dan ketika keadaan musibah gitu. Dan akhirnya dikasih waktu beberapa bulan, filsuf tersebut balik lagi ngasih cincin, dan tulisannya itu semua pasti berlalu gitu. Jadi kayak ya ketika kamu sedang senang, ya nggak usah senang sampai puncak banget, karena ya semua kesenangan ini akan berlalu. Ketika kamu sedang berada di musibah, ya udah jangan terlalu larut dalam penderitaan, karena semua ini pasti berlalu. Sama pada saat aku nganggur dan kesepian saat ini, ya aku mencoba memaknai ini ya ini memang fase aja yang harus aku lalui sih. Jadi ya semua ini pasti akan berlalu gitu.
ya karena aku udah mengalami sebelumnya nganggur dan aku pikir itu akan selamanya, ternyata alhamdulillah tidak. Alhamdulillah tidak, semuanya berlalu. Dan ini juga kesepian ya, insya Allah semuanya berlalu gitu. Ya memang sih ada beberapa momen aku nggak merasa kesepian gitu karena ada acara sosial, cuman kayak aku masih merasa kayak itu eksis dari luar diri aku, bukan dari dalam sih. Jadi ya gimana ya, aku juga nggak tahu sih bagaimana cara solve problem saat ini. Tapi aku cuma merasa kayak ya yang penting, eh, menurutku kesepian itu problem di dalam diri sih, bukan di luar diri. Jadi mungkin ada satu hal yang salah di dalam diri aku yang perlu aku perbaiki terlebih dahulu. Karena ketika aku karena kalau internalnya belum selesai, kalau kamu keluar mesti akan tetap rusak gitu. Jadi mungkin ini salah satu apa ya, challenge atau mungkin PR buat aku ya, buat mencari tahu akar dari kesepian yang aku alami ini apa sih. Karena aku juga beberapa kali main keluar ketemu orang pun masih merasa hampa dan kesepian gitu. Atau mungkin kalau buat ada teman-teman yang tahu atau teman-teman tahu psikologi segala macam, bisa kirim di komentar ya, kayak apa yang harus aku lakukan gitu sih biar gak sepi-sepi amat gitu. Dan ditambah lagi pekerjaanku ya sebagai pekerja remote, jadi ya aku jarang keluar sih, di rumah aja atau mungkin sesekali ke kafe lah. Well, mungkin itu saja ya episode 2 kali ini. Semoga ini tayang dan diupload, dan semoga aku nggak males ngedit. See you episode ketiga. Terima kasih sudah menonton, saya sangat apresiasi sekali. Sampai jumpa, bye bye.